Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkanza Sonia Amelia dari Prodi Sistem Informasi dan NIM terakhir 0019 kelas 0601. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan rumus Excel aritmatika SUMIF. Di sini saya sudah membuat tabel random secara acak, tidak berurutan, dan minyak, kopi, susu, dan gula. Setelah itu, apabila kita ingin mengetahui jumlah kopi yang berukuran besar saja, kita dapat menggunakan rumus SUMIF. Kita ketikkan di sini untuk ingin mengetahui. Kita ketikkan sama dengan SUMIF. Lalu buka kurung, kita blok tabel jumlah seperti ini sampai bagian bawah. Setelah itu kita klikkan titik koma, lalu kita blok tabel barang. Setelah itu kita klik titik koma lagi, lalu tanda petik 2, dan tuliskan tulisan kopi. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik lagi untuk titik koma, kita blok tabel ukuran seperti ini, lalu titik koma lagi, tanda petik 2, dan tuliskan kata besar, lalu ditutup kurung. Nah, seperti ini jadinya. Jika sudah, kita enter, lalu akan mengeluarkan output jumlah kopi berukuran besar. Seperti ini kira-kira jadinya. Rumus kedua, kita akan menggunakan rumus algoritma Excel if. Langsung saja kita untuk mengetahui lulus atau tidak lulusnya nilai, kita akan menggunakan rumus ini. Yang pertama, kita ketikkan sama dengan if, lalu ketik buka kurung, lalu blok pada nilai ini, lalu ketikkan lebih dari 70 sama dengan lulus. Lebih dari 70 berarti kita petik 2 lagi, terus klik petik 2. Setelah mengetik petik 2 lulus, kita membuat titik koma lagi, lalu petik 2 lagi dan ketikkan tidak lulus dan ditutup kurung. Setelah rumus selesai, kita klik enter, tidak lulus, lalu kita tarik ini, blok dulu yang sebelah sini, lalu tarik ke bawah. Nah, ini akan muncul otomatis nilai-nilai mana yang tidak lulus dan nilai yang lulus. Oke teman-teman, sebelum itu perkenalkan nama aku Tasya Ofisma Nur Aulia dengan NIM 1204230034. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai fungsi sum.
Nah, tapi di sini aku menggunakan format auto zoom ya. Biasanya kalau ingin buat zoom itu ya, kita hitung satu-satu seperti begini ya. Sama dengan klik zoom, lalu buka kurung, blok number 1, maksudnya sel 1, lalu titik koma, sel 2, tutup kurung, enter. Nah, di enter lalu ditarik begini sampai di wortel. Jadi di sini aku menggunakan cara yang berbeda, cara yang lebih cepat dan juga simple, dan juga jarang orang yang tahu. Nah, caranya adalah kita blok sel dari total al ini sama total yang ini. Harus diblok semua ya teman-teman. Nah, caranya tuh seperti ini. Tekan shift di keyboard, lalu dari tempe sampai wortel. Nah, supaya blok ini nggak hilang, tekan CTRL, lalu tekan di ini, di sel bagian minggu pertama. Tapi di sini tidak bisa langsung ya sampai sini, karena nanti selnya tidak terblok semua. Hanya sel yang di ujung sini aja yang keblok sama ujung yang pertama. Jadi satu persatu ya, manual. Ini. Seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman klik ALT dan sama dengan secara bersamaan. Nah, jadi seperti ini. Di sini aku akan menjelaskan fungsi Excel dari write dan find. Langsung saja aku beri contoh ya di fungsi find terlebih dahulu. Nah, fungsi find ini pertama kita ketik sama dengan. Nah, setelah itu kita ketik find. Setelah itu buka kurung. Nah, di sini tulisannya find text ya. Find text itu harus menggunakan tanda petik 2. Karena di sini aku mau cari karakter huruf Y, jadi aku ketik huruf Y. Setelah itu tanda petik lagi. Nah, selanjutnya kita titik koma ya, harus titik koma. Setelah itu whiten text. Whiten text ini kita mau cari karakter di sel yang mana. Jadi di sini aku ingin mengambil dari baris A9 ya. Blok. Nah, setelah ini kita tutup kurung. Habis itu enter. Nah, maka output akan mengeluarkan angka 2. Dan setelah diperiksa, ternyata huruf Y di baris A9 itu ternyata di baris kedua. Oke, lanjut ke pembahasan yang utama, yaitu fungsi write yang digabung dengan fungsi find. Langsung saja aku kasih contohnya seperti ini. Seperti biasa, kita harus menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik write. Nah, setelah itu buka kurung. Nah, di sini ada tulisan teks. Kita blok teks yang kita ingin cari, yang kita inginkan. Nah, di sini aku mau ambil di Ayumi ya. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti ini. Setelah itu titik koma 6 cars. Itu karakternya ada berapa gitu. Jadi di sini tulis saja find. Di sinilah find itu memiliki fungsi. Nah, setelah itu kita buka kurung lagi. Kita di sini kan find text. Seperti biasa, di sini harus menggunakan petik 2 ya. Oh ya, teman-teman, kalau di sini petik 2-nya itu tidak boleh digabung ya. Karena nanti akan muncul hanya
huruf depannya saja. Jadi harus dipisah ya, biar menjadi sebuah satu kata gitu. Nah, setelah itu titik koma, habis itu whiten text. Kita blok di sel ini ya. Habis itu kita kasih tutup kurung, tambah tutup kurung lagi. Setelah itu kita enter. Nah, kalau ingin menampilkan langsung nama belakang dari 8 baris ini, nah, caranya klik di sini, langsung tarik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Zaratul Masrul Hasim dengan NIM 1204230040. Oke, kita lanjut ke contoh rumus aritmatika selanjutnya, yaitu ada rumus average if, yang dimana rumus average if ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata tertentu. Nah, contohnya ini ada di tabel penjualan toko Ipin Elektronik, yang dimana di dalam tabel ini berisikan nama produk, nama cabang, dan yang terakhir ada data penjualan. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata penjualan di cabang Situbondo. Caranya yaitu di sini kita klik sama dengan, lalu kita ketik average if. Nah, buka kurung. Nah, di sini kita klik dari B2 sampai ke B8. Kemudian titik koma, lalu petik tanda 2, kita ketik Situbondo. Nah, habis itu kita titik koma lagi, dan di sini kita klik dari C2 sampai di C8. Kemudian tinggal tutup kurung, terus enter. Nah, ini adalah hasil data penjualan nilai rata-rata yang di cabang Situbondo. Nah, kemudian kita isi di tabel berikutnya nih. Caranya biar cepat yaitu kita pilih kursor kita ke arah ke pojok kanan bawah sampai ada tanda plus itu. Nah, kita klik, kemudian tarik aja sampai ke bawah, kemudian dilepas. Nah, ginilah hasil dari rata-rata penjualan yang di cabang Situbondo. Oke, kita lanjut ke contoh rumus algoritma selanjutnya, yaitu ada rumus if and, yang dimana rumus ini adalah rumus gabungan antara if dan and. Nah, contohnya di sini ada tabel nama siswa kelas 1A, yang dimana di dalam tabel ini berisikan nama siswa, kemudian ada nilai yang dimana mencangkup nilai matematika, nilai IPA, nilai IPS. Nah, di sini kita akan mencari data keterangannya. Nah, sebelum mencari data keterangannya, kita lihat catatannya dulu, yaitu jika keterangannya adalah lulus, maka nilai rata-rata matematikanya adalah lebih dari sama dengan 70, IPA lebih dari sama dengan 73, IPS lebih dari sama dengan 75. Nah, jika tidak memenuhi kriteria nilai tersebut, maka keterangannya adalah gagal. Oke, mari kita langsung coba dulu ya. Di sini langsung kita klik sama dengan, lalu ketik if, buka kurung, and, buka kurung lagi. Nah, di sini langsung kita klik yang B4. Nah, kemudian titik koma, B4 lebih dari sama dengan 70, karena nilai matematikanya adalah 70, kemudian titik koma, kita klik yang C4, nilai IPA-nya, yaitu lebih dari sama dengan 73, kemudian titik koma lagi, kita klik yang D4, yaitu nilai IPS-nya, yaitu lebih dari sama dengan 75.
tutup kurung, terus titik koma lagi, ada tanda petik 2, kita ketik lulus sama gagal. Nah, baru tutup kurung lagi. Oke, kita langsung enter. Nah, di sini udah ada data keterangannya adalah lulus. Nah, kemudian kita mengisi data berikutnya, yaitu cara cepatnya adalah kursor kita ke arah pojok kanan bawah sampai tanda kursornya seperti tanda plus ini. Nah, terus kita klik, terus kita tarik ke bawah, kemudian dilepas. Nah, di sini udah ada data keterangannya lulus atau gagalnya. Gitu. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.